Selamat datang di channel Teorema Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai pengantar ya atau analisis real di sini. Nah, sebelumnya udah dibahas soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soalnya buktikan bahwa limit 5n plus 3 per 2n plus 1 itu sama dengan 5/2 dengan menggunakan definisi limit barisan. Ini limit n menuju tak berhingga ya, maksudnya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi pertama kita sadari dulu ya bahwa suatu barisan ya barisan xn ya barisan xn itu dikatakan konvergen ke x. Itu artinya untuk setiap epsilon positif terdapat n bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n ya n kecil bilangan asli yang lebih besar daripada n besar tadi itu berlaku bahwa jarak atau mutlak xn dengan si titik konvergensinya ini x itu jaraknya kurang dari epsilon. Jadi apapun epsilon positif ya, mau sekecil apapun yang kita pilih, kita selalu bisa mencari bilangan asli n besar sedemikian sehingga kalau si indeksnya itu n kecil itu cukup jauh, nanti semua setelah yang melewati bilangan n besar itu semua jaraknya dengan si titik konvergensinya itu kurang dari epsilon. Jadi jaraknya sedekat yang tadi di awal yang kita mau itu ya. Nah, di sini kita mulainya itu dari yang bulat ini ya. Triknya kita mulai dari yang bulat ini. Jadi xn-nya kan 5n plus 3 bagi 2n plus 1. Nah, titik konvergensinya itu 5/2 ya. Min x. Jadi kita mulai dari sini ya mutlaknya kita otak-atik, nanti kita samakan penyebutnya. Jadi kita memperoleh nanti kita ini aja 2 dikali 5n plus 3 dikurang 5 dikali 2n plus 1. Nanti dapetnya 1 dibagi 2 dikali 2n plus 1 ya. Nanti dapetnya seperti ini. Nah, karena nanti kan n-nya bilangan asli, jadi nanti ekspresi ini kan positif gitu. Jadi mutlaknya sebenarnya nggak perlu mutlaknya. Nah, kita kan tadi mau agar si jarak antara xn dengan x itu kurang dari epsilon kan. Yang ini kurang dari epsilon, karena yang ini sama dengan yang ini, maka yang ini yang kurang dari epsilon gitu. Nah, kita paksa di sini agar 1 dibagi 2 dikali 2n plus 1 ini kurang dari epsilon. Nah, ini bisa diutak-atik aja. Ini epsilon nanti geser ke sini, 2n plus 1 geser ke sini. Ya bisa diutak-atik, ini ekivalen dengan 1/2 epsilon kurang dari 2n plus 1. Atau ini ekivalen dengan si n-nya itu lebih besar dari setengah dikali 1/2 epsilon min 1. Nah, kita kan udah dapet ini. Nah, ini kan lihat, ini kan untuk setiap n kecil yang lebih besar daripada n besar. Oh, berarti ini calon n besar ini udah kelihatan nih. Yang dari sini nih kita melangkah n besarnya. Nah, tapi kan ini tuh ini kita hanya bisa pastikan dia bilangan real, belum tentu dia bilangan asli. Nah, bagaimana cara dia membuat supaya dia bilangan asli? Nah, logikanya seperti ini. Jadi semakin besar indeksnya, harusnya kalau barisannya konvergen itu dia semakin dalam tanda kutip lebih oke gitu mendekatnya. Jadi makanya di sini untuk membuat ini bilangan asli, jadi kita pakai si sailing di sini, pembulatan ke atas. Jadi sailing ini kita pilih nanti n-nya sailing dari 1/2 dikali 1/2 epsilon dikurang 1 gitu. Nah, sailing ini maksudnya katakanlah sailing dari 2,2 ya. Itu nanti 3. Yang pokok dia tuh kalau koma so naik ke atas gitu. Nah, ini tuh nanti bilangan asli, jelas, ya kan? Nah, ya ini tuh bilangan asli nanti. Karena kalau ini tuh bilangan asli ya. Kalau semisal yang ya ini kan pasti bilangan asli ya. Kalau nanti epsilonnya kan nanti harapannya kita ini memang untuk setiap epsilon positif, tapi nanti epsilonnya itu harapannya kan dia akan sekecil mungkin ya, sehingga 1/2 epsilon itu nanti akan besar dikurang 1 itu masih bilangan positif, dikali setengahnya masih bilangan positif. Jadi nanti si sailing ini akan menghasilkan bilangan asli ya. Nah, kenapa kita pilih n itu yang ini? Karena kalau n kecilnya nanti dibuat lebih besar daripada n besar,
maka n kecilnya itu lebih besar daripada ini kan, karena n besarnya ini. Nah tapi kan tadi 3 itu kan pasti lebih besar atau sama dengan 2,2 ya. Jadi hasil dari sailingnya itu pasti lebih besar atau sama dengan si dalamnya ini gitu. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Jadi kita peroleh nanti n itu lebih besar dari ini. Nah, itu kan yang atas tadi ini. Oke, berarti buktinya jalan dong. Nah, sekarang tinggal kita tulis saja. Jadi pertama kita ambil epsilon positif, kita pilih n besarnya itu yang ini ya. Sailing dari 1/2 dikali 1/2 epsilon min 1 ya. Ini jelas bilangan asli ya kalau epsilon ini nanti kecil ya. Untuk setiap n kecil bilangan asli yang strictly lebih besar daripada n besar, itu berlaku bahwa n itu lebih besar daripada ini. Ini dapetnya dari mana? Dapetnya dari sini. Kalau misalkan n ini kan tadi n itu lebih besar daripada ini, tapi dia yang ini itu lebih besar daripada dalam sailingnya itu. Jadi n kecilnya lebih besar secara sejati dari yang ininya ya. Jadi ini udah oke. Nah sehingga si ini mutlak yang ini mutlak si barisannya dengan titik konvergensinya itu kan di kotretannya kita udah buktikan itu sama dengan 1/2 dikali 2n plus 1 ya. Ini sama dengan ini udah kita buktikan di kotretan, yang mana ini itu kurang dari epsilon. Dari mana kita bisa ngatain ini? Kita lihat alur pemaksaan yang ketiga ini. Kalau kita sudah bisa mendapatkan yang ini, maka itu ekuivalen dengan kita mendapatkan yang ini. Akibatnya ya, karena kita udah bisa mendapatkan yang ini, itu ekuivalen dengan yang ini. Jadi yang ini udah pasti oke, gitu. Nah, jadi terbukti ya dari kita rangkum. Jadi untuk setiap epsilon positif ada n yang kita bisa pilih, yaitu n-nya itu kayak gini ya bentukannya. Sehingga untuk setiap n kecil yang lebih besar daripada n besar, kita bisa memperoleh bahwa jarak antara si barisannya dengan titik konvergensinya itu kurang dari epsilon. Artinya ya barisan itu limit dari barisannya itu sendiri sama dengan titik konvergensinya ini 5/2 ya. Dengan demikian kita udah berhasil membuktikan apa yang diminta oleh soal ini. Nah, itu saja untuk nomor 3 itu. Sekian dan terima kasih. Nanti kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 4.